Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Nur Firos dengan NIM 205040207111100 Agroekoteknologi kelas A. Pada video kali ini saya akan melakukan analisis dan evaluasi lahan agroekosistem yang sudah diamati. Apakah memiliki kemungkinan mengalami degradasi lahan atau tidak? Agroekosistem yang sudah diamati yaitu monokultur, polikultur, urban farming, dan juga agroforestry. Parameter pengamatan yang ditentukan yaitu berat isi, tekstur tanah, konsistensi tanah, organisme tanah, dan defisiensi unsur hara. Oke, dari hasil pengamatan yang telah dilakukan didapatkan data ketebalan serasa sebagai berikut. Nah, diketahui rata-rata ketebalan serasa monokultur yaitu 3,47 cm, untuk polikultur 3 cm, urban farming 0,75 cm, dan agroforestry 5,3 cm. Adanya serasa yang ada di permukaan tanah dapat menjaga kondisi tanah tetap lembab. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Gunarso Azwar 2013 bahwa adanya serasa di permukaan tanah dapat menjaga kelembaban dan mengurangi laju erosi pada permukaan tanah sehingga pencucian unsur hara dapat dihindari. Oleh karena itu, lahan urban farming memiliki tingkat resiko yang paling tinggi terjadi erosi, dan lahan agroforestry memiliki resiko yang paling rendah karena serasanya banyak dan juga tebal. Pada lahan agroforestry juga ditemukan organisme tanah yang paling banyak dengan jumlah 5 organisme, untuk lahan monokultur 11 organisme, polikultur dan juga urban farming yaitu 4 organisme. Hal tersebut dipengaruhi juga oleh serasa yang merupakan salah satu makanan bagi organisme tanah. Semakin tebal serasa, semakin banyak pula persediaan bagi organisme tanah. Dwi Astuti dan Puspitasari 2016. Aktivitas organisme tanah yang tinggi dapat menurunkan kemungkinan pemadatan tanah, meningkatkan infiltrasi dan aerasi, dan menurunkan aliran permukaan dan erosi. Selanjutnya yaitu berat isi tanah. Diperoleh data pada lahan agroforestry memiliki berat isi 0,73 gram per cm kubik, monokultur 0,94 gram per cm kubik, polikultur 0,68 gram per cm kubik, serta urban farming 1,019 gram per cm kubik. Pada hasil pengamatan termasuk kategori baik karena memiliki berat isi kurang dari 1,1 gram per cm kubik. Sementara tanah yang masuk dalam kondisi buruk yaitu memiliki BI lebih dari 1,1 gram per cm kubik, karena tanah akan semakin padat sehingga dapat menghambat pertumbuhan akar. Rais 2018. Berat isi tanah berperan terhadap infiltrasi, kepadatan tanah, permeabilitas, struktur tanah, dan tata air dan porositas tanah. Pada lahan agrosistem yang diamati terdapat lahan yang menunjukkan ciri-ciri terjadinya defisiensi unsur hara, yaitu pada lahan agroforestry pada plot keempat yaitu kekurangan unsur hara nitrogen, pada lahan monokultur kekurangan unsur hara nitrogen, dan juga pada lahan urban farming kekurangan unsur N dan juga fosfor. Setelah kita mengetahui seluruh parameter, dapat disimpulkan jika agroforestry merupakan agroekosistem yang paling sehat, sedangkan yang paling rawan terjadinya degradasi lahan yaitu lahan urban farming. Hal tersebut dikarenakan menurut Wahyunto et al. 2014 yaitu degradasi lahan merupakan proses penurunan produktivitas lahan baik yang sifatnya sementara maupun permanen, di mana lahan urban farming itu memiliki serasa yang paling sedikit dan juga cacing yang paling sedikit. Hal tersebut dapat berdampak buruk bagi tanah karena untuk lanjutannya dapat merusak tanah. Nah, untuk mengurangi dan menghindari degradasi lahan dapat dilakukan berbagai cara, yaitu dengan cara melakukan pertanian organik, memberikan pupuk kompos atau pupuk organik, lalu menambahkan mulsa untuk menjaga tanah tetap lembab, dan juga mengganti tanaman setiap musimnya agar unsur hara yang ada pada tanah tidak hilang ditelan oleh tanaman yang selalu sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.